Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Om Swastiastu, WD Dong Tian. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Salimuddin dari mahasiswa Universitas Siliwangi semester 5. Nah, di sini saya akan melaksanakan dan memaparkan tentang KKL ya, kuliah kerja lapangan KKL 2 ke Museum Nasional Indonesia. Nah, pelaksanaan KKL online ini dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021 kemarin. Adapun di sini saya membahas tentang sejarah dari Museum Nasional, terus objek-objek apa saja yang ada di Museum Nasional, terus yang terakhir tujuan utama yaitu peninggalan dari masa kolonial yang ada di Museum Nasional. Nah, sejarah dari Museum Nasional Indonesia ini pada tanggal 24 April 1778 cikal bakalnya adalah Batapiap, Genosap, Pankunsen, and Wetenshappen gitu. Adapun pelopornya adalah JCM Radenmasser, ilmuwan Belanda yang menyumbangkan sejumlah koleksi benda budaya serta buku dari rumahnya di Jalan Kalideres, Jakarta untuk dijadikan museum. Pada tahun 1811 sampai 1816 bertepatan dengan penjajahan Inggris di Jawa, Sir Thomas Stamford Raffles membangun gedung baru untuk dijadikan museum dan ruang pertemuan Literary Society atau dulunya disebut Society de Harmony di Jalan Majapahit nomor 3. Nah, pada tahun 1862 pemerintahan Belanda membangun museum di Jalan Merdeka nomor 12. Museum ini dibuka untuk umum pada tahun 1868. Nah, langsung saja ke slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya adalah pada tahun 1871 ada sebuah arca nih. Arca nantinya di museum tersebut, arca gajah, yang mana arca ini adalah hadiah dari Raja Siam atau Thailand gitu. Nama rajanya adalah Raja Chulalongkorn. Nah, raja ini berasal dari Thailand, kemudian ke Batavia pada tahun 1871. Nah, lalu pada 17 September 1962 setelah Indonesia merdeka, museum ini dikelola oleh pemerintah Indonesia dan menjadi museum pusat gitu. Menarik sekali kaji. Lalu selanjutnya pada tanggal 28 Mei 1979 berdasarkan surat keputusan Mendikbud bahwa museum pusat ini ditingkatkan statusnya menjadi museum nasional gitu. Oke, mungkin itu sekelumit sejarah dari museum nasional gitu. Oke, selanjutnya ada apa saja sih di museum nasional ini? Nah, di museum nasional ini terdiri dari banyak sekali koleksinya. Itu ada 197.000 koleksi yang mana diklarifikasikan menjadi 7 kategori. Yang pertama adalah prasejarah, yang kedua adalah arkeologi, yang ketiga adalah etnografi, yang keempat adalah geografi, lalu sejarah, keramik, nomistik, dan heraldik. Nah, prasejarah ini adalah artinya sebelum sejarah tulisan. Jadi sebelum mengenal tulisan. Nah, ini disebut masa prasejarah gitu. Lalu benda yang kedua yaitu masa arkeologi. Nah, koleksi arkeologi terjadi dipengaruhi oleh pengaruh Hindu-Buddha gitu. Lalu ada etnografi. Etnografi kan etno dan grafi gitu. Udah tentu terdiri dari budaya dan suku bangsa gitu. Itu etnografi. Lalu geografi pastinya berhubungan dengan peta dan alat navigasi serta astronomi. Lalu yang kelima adalah sejarah. Nah, ini sejarah berhubungan dengan
pengaruh kebudayaan bangsa Eropa yang datang ke Nusantara atau ke Indonesia. Lalu selanjutnya adalah keramik. Keramik ini ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri gitu. Selanjutnya adalah numismatik dan heraldik. Numismatik dan heraldik ini berhubungan dengan mata uang dan juga cap atau lambang gitu. Oh, itu sekelumit dari klasifikasi ya. 7 klasifikasi tentang Museum Nasional ini. Nah, Museum Nasional ini terdiri dari banyak sekali tingkatannya. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, khusus untuk angkatan saya, angkatan 2018 semester 5, karena KKL 1 membahas tentang Hindu Buddha gitu, terus Islam. Nah, khusus untuk KKL 2 ini akan membahas tentang 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 sejarah kolonial gitu. Nah, kita dibawa dulu tentang peninggalan-peninggalannya. Nah, khusus untuk sejarah kolonial gitu ada di lantai 3. Adapun peninggalan-peninggalannya eh, adalah seperti yang sudah disebutkan tadi itu ada patung gajah gitu. Patung gajah itu di depan depan museum gitu. Lalu selanjutnya adalah itu ada jenis prasasti prasasti gitu. Lalu ada meriam juga, meriam dari masa peperangan gitu. Lalu selanjutnya ada peninggalan-peninggalan dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini eh, baik itu senjata, keris, kuda dan lain-lain lah gitu. Mungkin eh, sebenarnya eh, tidak dijelaskan secara rinci juga sih oleh tour guide-nya juga. Jadi saya agak kebingungan untuk menjelaskan isi dari dari KKL virtual ini untuk masalah kolonial itu koleksi-koleksinya itu. Nah ini, nah ini adalah mangkuk Ramayana. Ini mangkuk apa nih? Mangkuk peninggalan bukan kolonial ini mah. Mungkin sekian sekian saja ya dari saya. Oke, untuk penutup mungkin, nah ini untuk penutup adalah kegiatan foto bersama. Eh, Kegiatan foto bersama ini nama saya tidak ada di sini ya. Mungkin ini sajalah dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.